Bagi rakyat Indonesia, sekarang ini sudah 98% yang peserta BPJS Kesehatan. Kita berharap nanti bisa sampai 100%. Makanya bagi pasien yang mandiri, tolong jangan nunggak, dibayarkan tiap bulan supaya kas dari BPJS itu cukup untuk membayar rumah sakit ataupun puskesmas. Kemudian masyarakat kita kalau baru sakit cepat-cepat datang ke puskesmas, jangan dibiarkan berat. Kalau puskesmas umpamanya tidak sanggup, dikirim ke rumah sakit. Dan ini adalah hak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian juga bagi rumah sakit atau puskesmas, mari kita berikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat kita. Tugas kita sebagai tenaga kesehatan adalah membantu masyarakat kita, pertama promotif. Kita memberikan pelajaran kepada masyarakat bagaimana penyakit-penyakit itu tidak kambuh lagi, bagaimana menghindarinya. Kemudian juga preventif, ya, bagaimana supaya dia jangan sakit, kita berikan preventif. Kemudian kalau dia sakit, ya diobati, kuratif, ya diobati. Kalau umpamanya sakitnya menimbulkan cacat, nah, itu baru rehabilitatif. Umpamanya orang stroke, kemudian lumpuh kakinya, nah ya direhab lah itu supaya dia tidak begitu menderita ya di dalam hidupnya. Jadi saya harapkan terutama direktur rumah sakit ada 5 atau 6 perjanjian dengan BPJS itu benar-benar bisa kita laksanakan. Ada perjanjiannya apa? Yang pertama, pasien BPJS tidak boleh iur biaya. Artinya dia nambah-nambah uang. Kalau dia dirawat, dia diminta uang oleh rumah sakit, tidak boleh. Yang kedua, pasien tidak boleh dibebankan membeli obat. Jadi kalau umpamanya obat di rumah sakit habis, diresepkan oleh dokter rumah sakit, umpamanya 5 macam obat diresepkan oleh dokter di rumah sakit, yang ada 3 macam di apotek rumah sakit. Maka 2 macam itu orang rumah sakit harus membelikan keluar, ke apotek luar. Bisa juga karena petugas rumah sakit terbatas, boleh juga keluarga pasien yang membeli keluar, kemudian diminta kwitansinya, dibayar lagi oleh rumah sakit. Jadi pasien tidak boleh dibebankan untuk beli obat dan alat kesehatan habis pakai. Umpamanya sedang dioperasi, obat biusnya harus dibeli, tidak boleh. Umpamanya diinfus, alat selang-selang infusnya harus dibeli, tidak boleh. Jadi semuanya harus disiapkan oleh rumah sakit. Yang ketiga, pasien ini harus dirawat sampai sembuh. Dan sebab dananya sudah ada. Kalau cepat pasien itu sembuh, cepat dia pulang, beruntung dari rumah sakit. Tapi kalau lama dirawat, kan pasien perlu makan dan sebagainya. Makanya rugilah rumah sakit. Jadi bagaimana rumah sakit itu memberikan pelayanan yang baik sehingga orang cepat sembuh, sehingga rumah sakit bisa beruntung. Yang keempat adalah tidak boleh ada fotokopian. Artinya ada surat rujukan dari puskesmas, kartu BPJS dan sebagainya. Kalau dulu kan di fotokopi diserahkan, sekarang tidak boleh fotokopian. Pasien hanya dengan KTP aja sudah bisa berobat, sebab ini KTP-nya sama dengan kartu BPJS nomornya. Kemudian yang kelima, ada pasien BPJS dari luar daerah harus dirawat, harus ditangani, walaupun bukan di tempat sendiri. Umpamanya orang Padang merantau ke Jakarta, kemudian pulang ke Padang, sakit di Padang, sedangkan dia peserta BPJS di Jakarta, maka di Padang harus dirawat seperti pasien BPJS. Jadi tidak boleh ditelantarkan, harus dirawat. Dan kepada masyarakat, kalau umpamanya ada yang disebutkan tadi tidak sesuai dengan perjanjian antara BPJS Kesehatan dengan rumah sakit, dapat menghubungi saya, nomor telepon saya yang ada di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.